Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Nurse Rani. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara merawat bayi prematur ketika dokter spesialis anak sudah memutuskan bahwa bayinya boleh pulang. Tahap awal ketika dokter spesialis anak menjelaskan bahwa bayinya boleh pulang, maka ibu-ibu harus mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu selama di rumah. Yang pertama adalah kamar tempat bayi prematur itu nanti akan istirahat atau tidur. Kamarnya harus yang pertama bersih, jadi harus bersihkan dulu, bersih-bersih kamar. Kemudian ventilasinya yang baik, sinar mataharinya bisa menjangkau kamar tersebut. Ibu-ibu perlu mempersiapkan masker, hand sanitizer, dan yang tak kalah penting adalah namanya inkubator sederhana atau PUF yang berfungsi untuk menjaga kehangatan bayi prematur. PUF ini bisa diperoleh pinjam dari misal di sini di ruang NICU kami, kalau persediaan kami ada, kami bisa meminjamkan PUF untuk dibawa pulang di rumah. Nanti setelah bayinya berat badannya mencapai target, nanti PUF bisa dikembalikan kembali untuk dipakai bayi-bayi yang lain yang membutuhkan, seperti itu. Atau ibu bisa beli, tapi kalau beli biasanya nanti setelah 2,5 kilo nggak dipakai jadi bingung. Jadi biasanya kita lebih anjurkan pinjam atau menyewa, seperti itu. Setelah tadi kita jelaskan tentang persiapan bayi prematur sebelum pulang ke rumah, selanjutnya adalah ibu-ibu harus paham tentang tanda bahaya pada bayi prematur. Yang pertama yaitu tanda bahaya hipotermi. Kenapa bayi prematur tidak boleh hipotermi? Karena jika bayi hipotermi atau suhu tubuh kurang dari normal, maka bayi prematur tidak akan mau menyusu. Dia akan lebih mudah terkena kembung, muntah, dan mengalami masalah yang lainnya. Oleh karena itu, seperti tadi yang sudah dijelaskan di persiapan, harus disiapkan adanya termometer. Termometer untuk mengukur suhu bayi dalam batas normal. Ibu-ibu bisa mengukur lebih kurang 2-3 jam sekali, atau di mana ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dilakukan pengecekan suhu tubuh, misal setelah mandi atau setelah berjemur, seperti itu. Untuk tanda bahaya yang kedua yaitu bahaya tersedak. Kenapa bahaya tersedak? Karena refleks hisap pada bayi prematur masih belum matang. Refleks hisap biasanya muncul di minggu-minggu terakhir kehamilan. Sedangkan bayi prematur lahir sebelum usia kehamilan 35 minggu. Sehingga kebanyakan dari mereka refleks hisapnya masih belum matang. Jadi ibu-ibu harus lebih berhati-hati dalam memberikan minum pada bayi prematur. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah volume cairan yang diberikan, kemudian posisi selang minum, seperti itu. Kemudian juga harus disiplin dalam waktu pemberian minum seperti yang telah diterangkan perawat sebelum memulangkan bayi tersebut ke rumah. Selanjutnya kita bahas untuk tanda bahaya ketiga, yaitu tanda bahaya infeksi. Bayi prematur memiliki antibodi yang lebih lemah daripada bayi cukup bulan, sehingga sangat mudah tertular adanya infeksi. Oleh karena itu, seperti tadi yang dijelaskan di persiapan, ibu-ibu harus menyiapkan masker dan hand sanitizer. Ketika dirasa badannya kurang sehat saat mau merawat bayi prematur, ibu-ibu dimohon lebih sering membersihkan tangan, boleh pakai hand sanitizer atau cuci tangan, kemudian jangan lupa memakai masker kalau ibu-ibu merasa tubuhnya lagi flu. Kemudian jangan lupa untuk membatasi jumlah pengunjung yang mau ke rumah. Nanti kalau pulang terus semuanya nggak boleh masuk ya Mbak. Iya, memang seperti itu. Karena bayi prematur sangat rentan tertular penyakit infeksi. Oleh karena itu,
Sebelum bayi prematur pulang, dalam persiapan tadi, ibu-ibu boleh memberitahukan kepada keluarga, kami sudah di rumah, tapi kalau ketemu dengan saya, bukan dengan bayinya, seperti itu. Hal yang perlu diperhatikan yang lain, setelah tadi persiapan, perhatikan tanda bahaya, selanjutnya yaitu berikan masase pada bayi prematur Anda. Kenapa masase? Karena masase bisa meningkatkan kenyamanan pada bayi prematur. Bisa dilakukan di tangan dengan pijat-pijat lembut seperti ini, di kaki dengan pijat lembut. Kemudian ada satu lagi, masase di sekitar mulut bayi prematur. Bisa dilakukan dengan mengetuk mulut sekitar seperti ini. Apa tujuannya? Karena dengan memberikan masase di sekitar mulut akan merangsang daya hisap bayi prematur akan lebih cepat tumbuh, sehingga harapannya bisa segera lepas dari pemberian selang minum seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya yang perlu diperhatikan ketika bayi prematur pulang adalah kenaikan berat badan bayi prematur. Kenaikan berat badan yang normal setiap harinya adalah 15-20 gram ya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu punya timbangan berat badan di rumah lebih baik. Satu lagi yang perlu kami jelaskan tentang perawatan bayi prematur di rumah adalah tentang metode Kanguru atau lebih sering kita sebut dengan KMC. Biasanya KMC kami ajarkan pada ibu-ibu bayi prematur sebelum bayi prematur persiapan pulang, atau ketika mereka sudah mulai lepas oksigen, ketika mereka sudah lebih stabil kondisinya secara umum. Kita latih untuk pemberian KMC. Tujuannya untuk meningkatkan berat badan lebih cepat, meningkatkan bonding antara ibu dan anak, kemudian sebagai inkubator alami. Nah, akhirnya selesai juga topik kita kali ini. Jika ada yang kurang jelas, ibu-ibu bisa memberikan komentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel kami ya ibu-ibu, agar kami lebih semangat untuk memberikan edukasi kepada semua ibu-ibu yang membutuhkan informasi dari kami. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.